Kita itu dulu juara 1 2008 itu kita butuh 21 tahun untuk menanti itu, untuk membina itu tim itu. Dan kali ini kami yakin di 2025 ini kami menaklukkan turnamen GOT di Kalau saya pura, organisasi, itu biasa sih, harusnya biasa terlalu ya. Apa itu luar biasa. Dikos itu luar biasa, memang luar biasa, bola itu luar biasa ya. Kalau saya itu ditanya siapa sang penakluk, maka Garuda Tomogoba adalah sang. Baik pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, hari ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial. Setelah beberapa kali penyelenggaraan, akhirnya klub atau tim yang bisa dibilang punya nama besar di Kota Tondano Kepulauan, tim yang bisa dibilang legend juga di event Gurabati Open Tournament, hari ini spesial datang dan bersama-sama dengan saya di podcast Gurabati Open Tournament ke-27 tahun 2025. Selamat datang para ofisial dari tim kebanggaan masyarakat Tomogoba, Garuda Tomogoba. Selamat datang ini. Jadi sudah hadir di sini mungkin Abang Ovos selaku presiden klub, Bung Bolong. Luar biasa ini coach, ini punya semangat itu tidak pernah hilang dari dulu sampai sekarang, tetap semangat. Dan Dikos pengurus dari Garuda Tomogoba. Menarik ini, saya cukup tertantang juga untuk kemudian berbincang-bincang dengan Garuda Tomogoba hari ini, karena kita tahu bersama lah, sudah beberapa tahun Garuda Tomogoba absen di penyelenggaraan Gurabati Open Tournament karena ada sanksi. Karena di insiden terakhir itu ada kejadian-kejadian. Mungkin itu akan kita coba bicara nanti. Tapi di awal ini saya ingin menyapa apa kabar nih. Ini Bang Ovos, Coach dan Bung Dikus. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar saja. Saya kurang yakin dengan Coach. Tapi itu apapun itu mudah-mudahan lancar lah orang punya ibadah ini. Oke. Garuda Tomogoba ini kembali diundang di Gurabati Open Tournament. Mungkin dari presiden klub sendiri mungkin ada apa yang ingin disampaikan, mungkin setelah sekian lama nih mungkin bisa disampaikan diundang kembali di Gurabati Open Tournament. Jadi pertama saya menyampaikan syukur alhamdulillah dan terima kasih ke panitia dan seluruh masyarakat di Gurabati yang kali ini percayakan untuk mengundang kembali Garuda Tomogoba untuk ikut serta dalam turnamen di tahun 2025. Jadi kami sadari bahwa kurang lebih 10 tahun kita absen di Gurabati Open Tournament, yang kita sama-sama sadari bahwa ini merupakan turnamen terbaik di Provinsi Maluku Utara. Amin, amin. Turnamen bergengsi dan mudah-mudahan ini tetap dipertahankan. Siap. Kemudian kami Garuda Tomogoba ketika diundang, maka kami seluruh pengurus kemudian berkumpul dan kemudian kami bicarakan bagaimana kesiapan untuk kita ikut turnamen di Gurabati. Dan tentunya sebagai presiden klub kami berkeyakinan bahwa kami ketika datang bermain dan pasti menang. Oke, siap. Tahan dulu belajar klub langsung ini, itu nanti saya singgung di sesi berikutnya. Mungkin dari pengurus sendiri ini, mungkin Bung Diko sendiri kan bukan baru pertama kali nih terlibat dalam kepengurusan Garuda Tomogoba itu sendiri. Mungkin sudah bertahun-tahun. Bahkan tadi sempat bilang dari SMA sudah jadi pengurus ini. Sempat jadi pemain tidak? Saya kebetulan tidak bisa main bola. Cuma hobi Iya, suka bola namanya. Oke. Jadi hobi di bola saja, cuma main sih tendang tahu lah. Cuma untuk mungkin kalah di stamina kan. Oke. Benar. Pengurus sendiri ini artinya walaupun tidak diundang di GOT, main di event-event di luar Gurabati Open Tournament itu. Perasaannya seperti apa ketika diundang kembali ke GOT? Terima
kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada TBOT karena telah mengundang kami dalam turnamen kali ini tahun 2025. Tentunya sebagai pengurus, wakil pengurus ini kami merasa berbahagia, dan kemudian tanpa mengurangi rasa hormat ini kami akan menunjukkan yang terbaik lah, karena memang keresahan panitia mungkin di supporter segala macam. Sekarang kami lagi berbenahi karena kita ini rapat kurang lebih udah 5 kali lebih. Besok malam kita rapat lagi ini untuk terakhir memastikan supporter ini kayaknya mau seperti apa nih gitu. Siap. Jadi insya Allah kami akan menunjukkan yang terbaik untuk nanti di 2025 nih. Amin, luar biasa ini. Ini untuk coach andalan ini. Saya bisa bilang coach andalan Garuda Tomagoba. Kalau bercerita pemilihan taktik, mungkin banyak pelatih-pelatih di Tomagoba yang mungkin ini. Kalau coach Bolong sedikit saya lihat hokinya Garuda Tomagoba itu ada di coach Bolong. Kalau coach lain itu, karena saya ini biasa juga bawa tim Gurabati, jadi sering ketemu dengan coach ini. Kalau bukan coach Bolong di bench itu kayak perjalanannya napasnya kurang panjang. Tapi kalau coach Bolong itu bisa hokinya luar biasa. Coach sendiri kembali tampil di Gurabati Open Tournament dengan skuad kebanggaan Garuda Tomagoba. Perasaannya seperti apa? Alhamdulillah, terima kasih ya berpercaya karena sudah 10 tahun fokus ini terbisa berlaga, tapi yang bersyukur dengan diundang kali ini. Saya juga sudah siapkan diri untuk bilang pemain yang ada di Tomagoba. Tetapi kali ini orang siap apa yang inginkan, seperti ini direktur, presiden klub ini sama pengurus, pribadi semua untuk bersama 27 ini. Orang Muhammad itu sama yang bot itu pengurus saya. Ke-27 luar biasa ini semangat. Ini saya bilang, coach ini punya semangat dari dulu itu tak pernah hilang. Luar biasa. Kembali lagi tadi Abang Ovos sebagai presiden klub. Artinya tadi sudah disentil sedikit tadi itu, bahwa tampil kembali di GOT ini target orang datang bukan sekedar berpartisipasi, tapi ada target yang pasti, target yang bisa orang bisa simpulkan bahwa harus juara di Gurabati Open Turnamen ke-27 ini. Berarti ini bukan target yang main-main setelah sekian lama absen. Mungkin kepercayaan diri itu dari presiden klub sendiri melihat skuad Garuda Tomagoba ini seperti apa sampai berani berujar tuh. Karena tahu sendiri lah kualitas tim-tim yang berpartisipasi di GOT ini bukan kacang-kacang, Pak. Abang mungkin bisa ditanggapi. Ya, jadi mungkin kesiapan kita itu, bahkan ini saya mungkin urut sedikit beberapa kesiapan untuk sampai kita daftar di GOT ini. Ada kita seperti Diko sampaikan tadi, kita rapat, kemudian kita juga sudah bicarakan ada logo baru kita dengan tema kita apa New Era New Hope ini, mudah-mudahan harapan baru ini bisa membawa Garuda Tomagoba bisa terbang lebih tinggi lagi. Kemudian saya berkeyakinan kenapa kita bisa juara di GOT ini. Saya kemudian percayakan di coach ini, dan kemudian saya melihat ada materi-materi pemain lokal kita yang ada saja, insya Allah ini dia bisa berimbang dengan pemain-pemain di tim-tim lain. Saya kembali lagi New Hope, New Era New Hope, era baru harapan baru. Mungkin bisa dipertegas sedikit situ. Ya, jadi saya mau bilang bahwa dalam perkembangan dunia sepak bola itu dari tahun ke tahun itu mungkin bahkan di dunia luar, di Eropa dan sebagainya, sepak bola itu sudah menjadi industri. Dan untuk di Kota Tidore Kepulauan khususnya atau Maluku Utara, sepak bola itu jadi alat pemersatu. Bahkan dalam perbedaan-perbedaan politik, baik dalam pilkada maupun dalam pemilihan legislatif, tetapi kalau ada sepak bola semua kembali bersatu. Jadi secara itu semua bersatu. Nah, ini yang kemudian harapan kami bahwa sepak bola ini tidak sekedar pada dunia olahraga saja, tetapi sepak bola ini betul-betul bagaimana menyatukan seluruh anak-anak bangsa ini untuk bisa bersatu membangun daerah ini di dunia olahraga. Dunia olahraga luar biasa. New Era New Hope. Era baru, harapan baru. Itu mungkin dari presiden klub harapannya terhadapnya. Tapi yang punya tanggung jawab kerja di lapangan ini ya pengurus ini. Artinya tadi sempat kita ngobrol di awal bahwa Garuda Tomagoba 3 kali penyelenggaraan tidak diundang di partisipasi karena ada insiden yang kemudian kita sayangkan bersama. Mungkin untuk pengurus sendiri dengan latar belakang yang kayak tadi di tahun 2025 diundang kembali ke GOT, mungkin ada tekanan-tekanan sendiri atau seperti apa untuk khususnya mengelola supporter. Mungkin dari pengurus sendiri punya kiat-kiat apa? Iya, terima kasih.
Yang pertama tadi saya sudah sentil. Kenapa kami itu terutama saya mempercepat pemilihan Ketua Pemuda Tomogoba. Kita kan vakum Ketua Pemuda Tomogoba tuh. Nah, kita mempercepat untuk pemilihan Ketua Pemuda Tomogoba. Sekarang Ketua Pemuda Tomogoba kami udah terpilih tuh. Nah, setelah terpilih ini kan tanggung jawab besar untuk merangkum ini semua kelompok pemuda termasuk supporter di dalamnya. Nah, ini harapan kita ini adalah Ketua Pemuda ini bekerja sama dengan pengurus, dan sekarang kita lagi garap, kita lagi kelola nih sama teman-teman yang lain, sehingga untuk era baru ini kami memberikan jawaban nanti di saat penyelenggaraan GOT ini buat orang bukan yang dulu, kami bukan yang dulu, kami sekarang era baru. Jadi kami mau memberikan ketegasan bahwa insya Allah kami datang untuk menang, dan kami datang untuk dengan supporter yang tertib, insya Allah. Yang pasti menang dengan cara profesional, Insya Allah. mendukung dengan cara profesional, Ya, supaya kemenangan itu bisa dicap sebagai kemenangan yang sejati lah. Artinya saya mewakili panitia, kami juga sadar bahwa hal-hal yang seperti itu tidak sepenuhnya itu kesalahan supporter, tidak sepenuhnya kesalahan Pengurus. pemain dan lain sebagainya, bukan kesalahan panitia juga. Tapi ada hal-hal di lapangan yang kemudian ini barang mungkin orang abang, dong coach, dong pengurus bisa bilang lah bahwa tabiat kurang bagus di event-event tarkam itu bisa main mata dengan perwasitan. Begitu. Perangkat pertandingan lah. Itu juga kan memicu konflik. Artinya untuk panitia GOT sejak saya bergabung, teman-teman anak-anak muda ini bergabung, kita itu coba menghilangkan stigma-stigma seperti itu. Artinya kita sama-sama melihat perkembangan sepak bola ini supaya dia jadi wasit itu kita serahkan sepenuhnya. Mungkin sebagai presiden klub, harapan dari abang sendiri soal perangkat pertandingan untuk khusus Maluku Utara, atau yang abang juga sering lihat lah event-event sepak bola, untuk perangkat-perangkat pertandingan seperti apa mungkin bisa dijadikan masukan buat panitia. Ya, pertama saya mau bilang bahwa ketika sebuah pertandingan sepak bola itu berjalan, itu ada sejumlah organ yang kemudian bekerja di dalam situ. Mulai dari perangkat pertandingan, ada supporter, ada pemain di dalam. Kemudian sinergitas supporter dan pemain itu pasti sangat kuat, sehingga apa yang terjadi di dalam lapangan itu juga berpengaruh terhadap supporter yang ada. Nah, oleh karena itu harapan kami bahwa bagaimana kita harus junjung tinggi profesionalitas. Jadi seperti perangkat-perangkat pertandingan, wasit dan sebagainya juga, ya tentunya semua tim harapannya bahwa bagaimana harus memimpin pertandingan itu senetral mungkin. Meskipun kita sadari bahwa yang namanya manusia itu ada subjektivitas, tetapi juga kami harap bahwa profesionalitas itu harus lebih tinggi, sehingga yang kita junjung dibilang bahwa bagaimana supaya fair play itu betul-betul dia bisa jalan. Siap. Dan sudah pasti bahwa semua klub itu setiap pertandingan itu selalu menaruh kecurigaan. Itu saya kira itu hal yang lumrah saja. Tetapi sebagai penyelenggara, kemudian sebagai perangkat pertandingan, tentunya kita harus betul-betul menaruh profesionalitas itu di depan, sehingga betul-betul dia menghindari sejumlah hal yang kemudian terjadi. Kemudian saya tambahkan sedikit terkait dengan supporter itu, memang sudah sekarang kita lagi godok bagaimana supaya ketika supporter ini memberikan dukungan kepada pemain-pemain di lapangan, tetapi dengan tertib. Nah, kalau orang tahu bahwa ketika Garuda Tomogoba keluar, kemudian didukung dengan supporter Singa Kota ini, memang di mata masyarakat, kami sadari itu bahwa bukan seolah-olah bahwa di mata masyarakat itu Singa Kota itu brutal, Singa Kota itu anarkis, kemudian hooligan lah, kira-kira begitu. Tapi insya Allah di era baru kita ini mudah-mudahan pasti akan dia lebih tertib dan insya Allah lebih baik. Ini luar biasa ini dari presiden klub. Soal perangkat pertandingan, mungkin Coach Bolong ini yang mendampingi pemain di dalam lapangan merasakan betul euforia di dalam lapangan. Soal wasit dan lain-lain ini, kira-kira Coach pandangan seperti apa? Kalau saya sudah lama turnamen saya yang bawa tim ini, wasit itu ya kayak tadi kesal manusia, hilaf, itu perasaan saya itu bilang, kita kan bilang itu tidak mungkin seperti itu, tapi dia terjadi seperti itu. Jadi saya terima saja. Selama ini saya mungkin dilihat di lapangan langsung, saya punya mungkin di lapangan melihat anak-anak itu saya tidak pernah bilang waktu harusnya dia salah, seperti bilang seperti emosi bilang salah, tidak ada terjadi di lapangan itu pasti sudah menentukan seperti itu. Saya juga cuma berusaha anak-anak
harus terima resiko di lapangan. Pas berapa tuh ikut saja. Iya. Gitu sih harapan saya seperti itu. Oke. Kenapa saya harus tanyakan ini ke coach ya? Karena kalau saya salah tolong luruskan, karena insiden kejadian pada saat itu sampai terjadi pemukulan terhadap perangkat perwasitan. Dan pada saat itu coach sendiri sebagai pelatihnya itu. Ya kan? Pelatih tinju atau pelatih bola? Pelatih atau bola pada saat itu pada saat insiden itu kan coach kan. Mungkin itu kalau bisa flashback kembali, tidak mungkin kan pelatih suruh pemain. Mungkin itu di luar kendali atau seperti apa tuh coach? Pengalaman waktu itu. Waktu itu kan kendali dari supporter tadi kita lihat kan insiden dari wasit ini tidak ada supporter, kita posisi kita membutuhkan dulu seperti ini, hasil akhir pertandingan kita butuh seperti ini. Terjadinya karena tidak ada supporter, baru yang bisa lihat secara langsung kata orang mungkin dia banyak tuh mungkin terjadi insiden seperti itu, tapi yang banyak dia bilang insiden seperti itu dan tidak ada support dari penonton itu karena itu kan tidak bisa rotasi karena masuk lapangan kita bisa tahu itu kemampuan saya sendiri tadi mungkin batas 3 orang itu saya mau ini kan tidak mungkin saya. Karena begini coach, di insiden itu kan ada beberapa pemain yang juga ikut mendapat sanksi itu karena selain tim yang diberikan sanksi ada beberapa pemain kayak siapa Kavlen juga diberikan sanksi ada beberapa ada 3 pemain kalau tidak ya itu kan diberikan sanksi. Mungkin di 2025 mungkin bersama-sama dengan Abang bagaimana memberikan penjelasan ke pemain-pemain yang tergabung dalam Garuda Tomagoba ini. Tentunya kita dalam memimpin tim dan kepada seluruh tim itu kita instruksikan pasti hal-hal yang terbaik semua. Kemudian ada kejadian kemarin di sekitar tahun 2014 itu memang itu kejadian di luar dugaan kita, lost control kita juga tidak berkeinginan seperti itu. Tetapi mungkin penilaian subjektif dari pemain itu sendiri menganggap bahwa kita ini dicurangi dan sebagainya, sehingga mengambil tindakan yang kami sendiri pun melarang untuk hal-hal itu bisa terjadi. Dan untuk menuju ke 2025 dalam pertandingan nanti itu, memang hal-hal seperti ini sudah kita sampaikan berulang kali di setiap kali sesi latihan kita juga sampaikan di seluruh pemain untuk tetap profesional. Oke. Untuk pengurus sendiri yang sudah saya ulangi lagi, tergabung dalam pengurus Garuda Tomagoba ini dari SMA. Pasti insiden tahun itu juga sudah ada terlibat situ. Kalau kejadian itu tidak salah lawan Sosio ya? Bukan, Sosio itu 2008. Oh, 2008. Juara itu Sosio. Itu kacaunya tradisi. Kacaunya di atas. Kalau saya yang bertahan. Itu lawannya kita lawan tersalah. Lawan Bacan. Oke. Kenapa saya tadi sempat singgung Sosio? Karena sebagai pengikut sepak bola Maluku Utara khususnya Kota Tidore itu, saya cukup familiar lah dengan tim-tim Tarkam yang punya rivalitas tinggi, kayak Garuda Tomagoba dan Sosio. Mungkin bisa dibilang bahwa Sosio itu adalah rival Garuda Tomagoba. Atau dari pengurus seperti apa? Atau ada tim-tim lain yang? Kalau saya sebagai pengurus sih rivalitas itu biasa. Nah, cuman kayak tadi saya teruskan apa yang disampaikan oleh Presiden klub tadi, memang kita pengurus tidak pernah menginstruksikan harus begini, harus chaos di lapangan. Cuman memang lost control. Pertama lost control. Yang kedua, terkadang punya subjektif orang termasuk panitia. Saya mohon maaf panitia juga. Misalnya ini, saya contohkan waktu insiden yang dilihat adalah rekaman video atau hasil foto. Saya waktu itu kan dibilang, itu kaki tangkat itu injak orang. Kalau ternyata saya ini yang pilih. Nah, gitu. Saya maksud ada hal-hal yang di luar kendali itu. Orang mungkin panitia menganggap, ini Kavlen pukul. Kalau Kavlen itu pemain yang terbilang tenang, pernah insiden. Cuma mungkin video sama foto itu, kalau kesimpulan dari video sama foto ya otomatis kita mau bilang apa? Saya aja dibilang injak. Soalnya saya pilih angkanya gitu. Atau dibilang injak. Ini saya lerai tapi kalau dibilang saya yang injak gitu. Jadi bagi kami di luar kontrol kami itu memang ya di luar apa kita mau bilang apa coba kalau misalnya di lost control. Tapi kami selalu berupaya untuk meminimalisir, bukan meminimalisir, dan memang kami tidak pernah menginstruksikan harus jauh di lapangan. Mungkin itu secara pribadi pemain merasa dirugikan, kemudian tersulut emosi karena capek, lelah dan apa secara psikologis pasti ya otomatis itu jadi insiden. Makanya kami juga dalam momentum ini kami memohon maaf sebesar-besarnya, dan kami insya Allah di era baru ini kami mencobalah untuk lebih baik lagi. Karena begini, supporter itu kadang dorang semakin panas itu kalau ketika timnya dorang itu ketemu dengan tim rival yang dorang anggap rival, kayak kalau derby utara itu kayak
Ome Mareku. Kalau orang bercerita Mareku Toloa, kalau saya bercerita sejarah GOT, yang lebih panas itu Mareku Ome. Itu lebih panas gitu. Atau ini kayak Tomagoba Sosio kan. Itu kan suasana, apalagi kalau masuk di fase-fase grup yang misalnya sistem knockout, sudah masuk di tensi yang gitu. Itu cara penanganannya tuh kalau selama ini, kalau abang sendiri penanganan terhadap supporter itu beredam hal-hal yang tolong teringinkan itu seperti apa? Ya, jadi kalau pertandingan kita sudah tahu bahwa kita terjadwalkan bertanding melawan siapa, itu kita sudah bisa membayangkan bahwa kalau kita lawan klub ini, tipe supporternya seperti apa, lawan klub ini tipe supporternya seperti apa. Nah, mudah-mudahan ke depan itu bisa kita antisipasi. Karena memang benar bahwa bagi kami, bahwa siapapun yang kita hadapi di lapangan, semua kita menganggap semua itu adalah lawan dan harus kita taklukkan. Itu kita dalam pikirannya selalu seperti itu. Tetapi juga memang disadari bahwa ada tim-tim tertentu yang betul-betul di setiap event dimanapun itu menjadi rivalitas kita yang memang kita menganggap bahwa boleh kita kalah dengan yang lain, tapi yang ini nggak boleh kalah dengan ini. Dan insya Allah itu bisa kita antisipasi mudah-mudahan. Siap. Nah, saya ke coach ini, selama menjadi pelatih ini, menemani Guru mungkin tim untuk kelas Tidore dulu lah. Sebelum saya ke Ternate, kalau di Tidore sendiri tim yang paling suka atau tertantang sekali untuk dilawan itu coach sendiri punya tim khusus tidak? Bagi saya selama ini saya rasa biasa-biasa ya. Kalau setiap orang dapat Guru Tomagoba dapat bilang oposisi kejam, dikos kejam, bolong kejam. Itu sudah. Nama-nama saya Pora, Sosio, bolong tuh biasa sih. Biasa terus. Apa itu luar biasa. Dikos itu luar biasa. Mereka luar biasa. Bolong itu luar biasa. Kalau pengatur misalnya akan ada pelatih ini yang wah besok untung lawan tim begini, tim ini tumpe ini tidur mai susah. Coach pernah rasa itu tidak? Di situ saya semua untuk kadang-kadang kayaknya santai, tidak pernah rasa takut, itu rasa punya berdoa saja. Hasil pertandingan merupakan hasil akhir itu, kita bilang hasil akhir seperti ini, alhamdulillah saya bersyukur saja. Luar biasa. Ini coach betul tapi saya bisa tangkap karena pelatih hebat itu dong selalu berpikir begitu. Dorang latihan, dorang berproses, dari dorang meyakini bahwa proses dorang itu akan mengkhianati hasil di lapangan. Ini tipe pelatih yang cukup optimis bagi saya, luar biasa. Ada seperti pengurus apa ketika Otong harus keluar, sebut saja mohon maaf, ada nama seperti Coach Dade, di Tomagoba yang baru-baru naik, yang berapa kali mendampingi tim LPI punya nama dan lain sebagainya. Kenapa Coach Bolong yang dipilih mungkin dari pengurus ini? Kita itu kemarin itu sempat menarik ini masalah pelatih. Kita ini kemarin sempat di beberapa kali rapat itu kita berdebat soal pelatih, karena kita pingin ada sebagian pengurus yang pingin harus ada regenerasi pelatih, terus ada dan cuman memang ada ya ini off the record tidak bisa bukan di sini ada hal-hal tertentu yang memang misalnya coach di situ ada coach yang lain nggak mau gabung, gitu juga kalau coach yang lain nggak mau gabung ya. Saya nggak tahu masalah personalnya seperti apa dan saya tidak mungkin bongkar di situ, tapi di sini tapi bagi saya saya itu bersama Coach Bolong, saya cerita sedikit mohon maaf. Saya itu masih ingat persis dulu waktu coach ini belajar ikut Persita Ternate waktu zamannya Om Luk pemain asing itu. Saya kan sama-sama coach di kuliah Ternate sama coach. Dia pernah bilang saya gini, saya belajar curi ilmu bola ini, saya pulang saya akan kasih bikin Tomagoba jadi bagus. Dan itu dia buktikan. Makanya kami yakin terus kemudian karakter coach yang masih bisa menyatu mungkin umurnya lebih jomplang lebih jauh dengan teman-teman pemain yang kan kita kan andalkan lokal terus nih. Sementara yang lain kayak Dade, Aldes ini kan umur mereka dengan teman-teman pemain ini masih tidak terlalu jauh, artinya kalau ada instruksi mungkin saja teman-teman yang dua tadi tidak diikuti, tapi kalau coach pasti itu. Terus coach pahamilah karakter pemain, psikologi pemain, cara penyampaian pesan itu tersampaikan, instruksi bisa jalan. Nah itu dibuktikan dengan setiap event. Tapi pasti 2 kali GOT terus 4 besar langganan sampai akhirnya kami nggak bisa gabung lagi di sini. Oke. Itu luar biasa, tumpikan aplaus dulu. Satu hal lagi ini mungkin terserah siapa yang mau jawab. Bagi saya itu Garuda Tomagoba itu kalau orang bercerita tim Eropa saat ini itu Atletico Madrid.
Kadang orang yang tidak mengerti sepak bola anggap itu pertandingan sepak bola kasar. Tapi keras dalam sepak bola itu bukan berarti kasar. Kadang bukan jadi rahasia umum lagi kalau orang tim-tim dari luar wah lawan Tomagoba orang lawan main kasar sekali. Mungkin siapa bisa jawab soal itu. Ini perbedaan kasarnya Garuda Tomagoba itu dengan kerasnya Garuda Tomagoba itu seperti apa? Masing-masing jawab saja, karena ini pasti dengan perspektif yang berbeda nih. Kalau saya prinsipnya sepak bola itu bagaimana mempertahankan supaya kita tidak kebobolan dan bagaimana caranya supaya kita harus membobolkan gawang lawan. Itu sehingga cara-cara untuk kita menghadapi tim-tim itu pasti kita punya cara-cara tertentu. Misalnya kalau tim seperti ini, tipe pemain seperti apa yang harus kita pasang, mungkin ini coach pasti dia lebih pahami. Kalau kita menghadapi tim dengan tipe mainnya strikernya seperti ini, berarti kita punya pertahanan ini tipe siapa yang harus kita tahu di situ. Kalau lapangan tengahnya mereka seperti ini, siapa yang harus kita tahu? Saya kira ini rahasia umum bagi seluruh coach lah. Tetapi kalaupun dilihat kita mungkin agak sedikit keras dalam permainan, mungkin karakter juga untuk ketika Anda masuk di Garuda Tomagoba, pasti lambat laun cara bermain Anda akan terbawa seperti itu. Mungkin orang bilang itu main kasar, tapi itu betullah apa istilahnya fight sampai habis lah. Jadi betul-betul berusaha kasih tampil 100, jadi keluarnya seperti itu. Jadi kita keras ya, tetapi kalau kasar ini kan ada kalau dibilang pelanggaran kan pasti ada sanksinya seperti apa, kira seperti itu. Jadi kemarin kita juga instruksikan di pemain bahwa insya Allah di 2025 ini betul-betul kita minim kartu. Semaksimal mungkin supaya minim kartu. Berarti ini tugas berat buat coach ini untuk ramu ini pemain ini. Nah, kan coach yang hari-hari lah sama-sama dengan pemain tahu watak. Kenapa saya mesti tanya ini? Karena kadang perangkat pertandingan saya kembali lagi, itu sudah tertanam dong punya kepala duluan. Ketika dengar tim ini, walaupun dong belum pernah pimpin pertandingan lawan tim, tapi tergambar dong kepala duluan bahwa tim ini terkenal main keras, main kasar lah istilahnya. Jadi orang apa sedikit kada terkesannya berat sebelah begitu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi memang kalau misalnya penggunaan kata kasar itu memang negatif sekali. Itu juga tidak baik lah, tidak elok lah. Tapi kalau main keras, main keras ya. Karena memang tadi seperti apa yang disampaikan oleh presiden klub, kita main keras, bukan kasar, tapi main keras. Cuman di apa yang dilihat kemudian dikonotasikan sebagai itu kasar, itu mungkin masing-masing. Terus kemudian yang kedua, ini mentalitas sebetulnya. Mentalitas, ini karakter orang Tomagoba gitu kayak main gitu. Saya udah coba, dulu kita coba main di daftar di Wida, terus daftar di Ternate berapa kali. Saya coba ini teman-teman pemain ini apakah mentalnya masih seperti bermain di Gorbat? Kalau dalam kota orang anggap biasa lah. mental kampung dalam kampung. Coba daftar di luar aja, turun daftar di luar. Sama, masih tetap begitu, bukan kasar ya, tapi keras, masih tetap keras. Dan memang ya gaya bermain tipikalnya seperti begitu. Dan kemudian kalau misalnya itu pelanggaran, kan ada hakim garis yang menentukan dia pelanggaran atau bukan, gitu. Ada wasit. Jadi ada wasit. Jadi ya kalau wasit menganggap itu sebuah pelanggaran, berarti ada dikasih sanksi gitu kan, mungkin gitu. Nah, jadi harapan kita juga terkait dengan karakter bermain kita ini, harapan kita juga mudah-mudahan di 2025 ini tidak ada image dulu di wasit perangkat tidak boleh ada image begitu dulu. Kalau sudah ada image, saya yakin bahwa keputusannya nanti subjektif. Jadi kita sedikit bilang nah ini juga terakhir juga. Mungkin coach punya pendapat sendiri, karena yang sama-sama dengan pemain ini nih, mungkin apakah betul karakter dari pemain atau coach sepakat bilang Garuda Tomagoba itu pemainnya pemain kasar? Nah, bagi saya tidak langsung sepakat saja kayak presiden. Ada nih mereka sih seperti saya pemain satu yang itu adalah saya Nelson. Karakter dia orang seperti itu, mainnya ternyata setelah bermain dia sudah. Dia tuh Nelson tuh. Karena ada untuk mati-matian dia harus memiliki bahwa dia itu anak cucu Tomagoba. Kayak saya pun, saya tak pernah pimpin di klub Perantra, saya tuh cucu Tomagoba. Saya pakai palangnya sudah. Dia mentang, saya tetap masuk itu sudah. Dan misalnya Nelson kali ini, saya kasih dia tetap, warna orang tahu bilang anak bermain keras, ini dapat kartu di event yang lain, itu yang masih usia masih bagus. Ya sekarang itu di sini kayak apa punya tadi itu,
waktu 4 tahun supaya ada perkembangan. Cara Bola bola- tutup. cara bola Bola benar tuh. dapat Oke, ini coach punya ini luar biasa nih. Oke, nih terus bikin aplaus sekali lagi dulu. Ini mungkin menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ya. Gurabate Open Turnamen ke 27 ini kita mengusung tema Conqueror 27 atau penaklukan musim ke-27. Artinya di antara tim yang sudah berpartisipasi ini yang sudah konfirmasi ke panitia itu ada 26 tim. 26 tim. Itu dari Ternate, dari Tidore, dari Papua, dari Halut dan dari GB Haltim ya. Halteng. Halteng, dari Halteng itu berpartisipasi di sini. Jadi 26 ini yang berpartisipasi ini nantinya akan menjadi penakluk musim ke-27. Mungkin closing statement dari masing-masing yang ada. Apakah Garuda Tomagoba akan menjadi sang penakluk musim ke-27 Gurabate Open Tournament atau seperti apa? Dari siapa dulu? Saya dulu, saya dulu sudah. Saya dulu yang pertama, saya masih ingat benar. Ini bukan closing statement ya, tapi bagi saya optimis. Saya yakin kita bisa membawa pulang trofi ini. Karena kita itu dulu juara 1 2008 itu kita butuh 21 tahun untuk menanti itu, untuk membina itu tim itu. Meskipun kita udah vakum 10 tahun terakhir, tapi di Tuven kemarin kalau misalnya berlanjut kami yakin kami juara di Tuven, Tubaji event. Dan kali ini kami yakin di 2025 ini kami menaklukkan turnamen di Coach? Saya dengan langsung saya mau bicara lagi. Oh. Saya tenaga yang lebih banyak siapa turnamen ini. Persiapan turnamen. Semua ini ya. Silakan. Coach ini tipe yang sedikit berbicara, bukti banyak di lapangan. Oke. Mungkin dari presiden klub. Kalau saya itu ditanya siapa sang penakluk, maka Garuda Tomagoba adalah Oh, mungkin tadi ada hal yang saya lupakan. Mungkin sepanjang saya mengikuti event-event sepak bola bukan saja di GOT di luar. Garuda Tomagoba itu selalu tampil dengan kekuatan lokal pride. Mungkin ada apa namanya? Memang itu memang khusus atau filosofi menjadikan Garuda Tomagoba sebagai tim sepak bola kebanggaan ini. Memang ada prinsipnya harus lokal semua atau bisa pakai pemain dari luar atau seperti apa itu? Saya cerita dulu ini Mungkin awal cerita, mungkin Garuda Tomagoba. saya dulu ketika 2008 itu diminta untuk bergabung dengan Bahari sebelum 2008. Itu waktu Bahari Tama kena skorsing. Kita kan daftar pakai nama Toma yang juara 1 2008. Itu waktu diminta saya jadi manajer, saya tidak mau. Saya bilang saya boleh mau tapi ada satu syarat. Pelatih biarkan dia urus pemain, scouting pemain dia, terus kita pengurus urusan yang menyangkut dengan uang segala macam kita. Akomodasi. Terus kemudian yang terakhir pemain lokal, karena sebelum 2008 ke belakang itu pemain rata-rata ada pemain yang harus dari Ternate. Memang 2008 itu salah satu Iswanto Wai kiper mungkin kita krisis. Kalau kita butuh kita pakai dari luar. Tapi kalau tidak, saya bilang waktu itu kita harus lokal. Selama lokal masih ada, pakai lokal. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya adalah bagi saya tujuan mulia. Karena apa? Untuk menyibukkan teman-teman anak-anak muda, kan dilihat rata-rata anak-anak muda tuh. Anak-anak muda supaya apa? Sibukkan mereka dengan kesibukan yang positif, supaya yang tadi di kepala keto segala macam itu akan berkurang gitu. Itu motivasi awal itu. Makanya saya tetap stay dari SMA kelas 2 sampai sekarang itu karena itu tadi. Makanya alhamdulillah dengan lokal-lokal dengan Coach Boni saya itu selalu yakin saja. Ini ada pemain waktu itu agak jalan agak mulai bikin jadi pemain bagus. Saya mau bilang namanya, tapi jadi pemain bagus. Saya yakin dengan racikan beliau. Makanya ketika beliau diminta jadi pelatih, yang lain bilang yang lain, saya lebih, tapi saya serahkan di teman-teman semua. Tapi akhirnya Coach Bolong lah yang dipilih. Saya kira begitu. Jadi sejarahnya begitu. Kita masih memanfaatkan potensi lokal ketimbang orang luar. Kita tidak mau membunuh karir anak-anak di lokal sendiri. Ya. Mungkin begitu. Untuk coach sendiri lebih tertarik meramu pemain-pemain lokal yang masih mentah menjadi pemain atau pemain yang sudah gabung ke dalam tim? Kalau saya bisa ciptakan, saya itu selalu kayak ciptakan terhadap kayak tadi yang tadi saya bisa jadi terbukti semua di lapangan seperti itu. Yang orang yang mata sepak bola di luar yang pasang ternyata sudah tahu bilang Boni itu
dia punya anak tuh dari 0 sampai dia bisa jadi sampai Ya, 10. benar. Kayak apa sudah boleh kalau bisa dia terbaik saya. Untuk abang sendiri mungkin lihat fenomena, mungkin banyak sekali tim-tim yang kemudian tampil dengan nama besar, tapi mungkin bisa dibilang 60% atau 70% skuad itu pemainnya dipakai dari luar lah, bukan lokal. Mungkin dari abang. Jadi tentu sebagai presiden klub itu saya tetap objektif aja. Saya harus panggil pengurus, panggil coach, kira-kira kita kekurangan di lini mana. Kalau di semua lini itu kita bisa full dengan tim lokal dan kualitasnya juga justru lebih baik daripada yang lain, kenapa kita harus ambil dari luar? Sepanjang semua lini belakang, tengah, depan itu sudah terisi dan itu punya kualitas yang bagus, ya itu yang kita gunakan, kita manfaatkan. Oke, luar biasa. Ini banyak hal yang saya dapat. Saya minta terima kasih aplaus sekali lagi untuk Garuda Tomagoba ini. Mungkin di 2025 ini mungkin harapan kami ya artinya kita sama-sama menjaga. Panitia sudah berbesar hati, masyarakat Gorabati sudah berbesar hati untuk mengundang Garuda Tomagoba untuk tampil. Artinya hal-hal yang terjadi di lapangan itu kita tidak inginkan bersama, tapi mari kita sama-sama menjaga Gorabati Open Tournament ini. Panitia juga menjaga eventnya, tim-tim juga menjaga supaya ini bisa berjalan sampai dengan seperti yang kita inginkan bersama. Saya kira seperti itu. Dan mudah-mudahan saya dari apa yang kemudian disampaikan sebagai orang lokal juga, orang Tidore ya, kami juga berharap karena kemarin tahun finalis kemarin ini banyak tim-tim ternate yang kemudian berbicara banyak atau tim-tim dari luar. Ya mungkin dengan 2025 ini gairah pemain atau tim-tim lokal Tarkam di Tidore ini bisa bergairah kembali. Ini saya coba ini ini sedikit saya pernah bersedu di teman-teman yang suka bawa bola di Tidore ini. Ketika Tuven tahun berapa finalisnya itu Sofi Fidenovo, saya bilang Tarkam di Tidore semua karena kebanyakan pakai pemain dari luar. Saya kira itu tidak perlu ditanggapi. Luar biasa, cukup banyak yang saya dapat ini dan saya doakan yang terbaik. Semoga Garuda Tomagoba menjadi tim penakluk Gorabati Open Tournament. Terima kasih.